Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your coming in this class today. Jadi terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi saya mohon maaf juga ya kenapa kelas kita hari ini online. Jadi I do apologize. Jadi saya mohon maaf. Nah, jadi untuk sementara ini perkuliahan kita ya untuk minggu ini kita akan online dulu. Apakah kita tatap muka apa tidak, insya Allah saya akan infokan paling tidak di siang harinya ya. Jadi saya nggak akan mendadak misal sore-sore itu saya bilang bahwa nanti adalah tatap muka gitu ya. Jadi saya akan infokan untuk di maksimal ya pagi atau siangnya ya. Jadi biar kita juga tidak terburu-buru ya. Nah jadi kita tidak begitu lama ya, paling saya usahakan 30 menitan. Yang penting kita apa yang akan kita bahas gitu ya untuk selama 1 semester ke depan. Nah jadi itu yang penting. Kemarin kita juga udah sempat free ya, sekarang ini kita akan diskusikan singkat apa yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah seperti yang sudah tertulis di silabus dan kontrak belajar gitu ya, jadi di bahasa Inggris 2 ini sebenarnya juga lebih pendalaman materi dari bahasa Inggris 1. Yang kemarin itu kita membahas tentang tenses gitu ya. Kita membahas tentang tenses seperti simple present, past, future, ada present dan past continuous. Nah, maka pada semester ini kita masih tetap membahas tentang tenses. Cuman tenses kita akan lebih berdalam lagi. Nah, jadi kemarin itu kita hanya membahas tentang bagaimana kalau kita membuat kalimat aktif gitu ya. Bagaimana kalau kita membuat kalimat aktif dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kemarin kita sudah bahas di situ ya. 6-7 tenses kan. Nah, hari ini, semester ini kita akan bahas 5 tenses saja, 5 tenses yang familiar kita gunakan dalam keseharian. Ya, jadi kita masih akan membahas tentang present tense, past tense, present continuous, past continuous, dan future. Nah, tetapi di semester ini mungkin kita akan membahas bagaimana kita mengubah atau kita menulis kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu kalimat apa? Kalimat yang biasanya cenderung pakai di atau ke misal. Ibarat kata kalau saya bilang bahwa saya makan apel misalnya, I eat an apple. Nah, bagaimana kalau kita mengubah ya, kita mengubah kalimat itu menjadi pasif, misal apel dimakan oleh saya, atau an apple misalnya. Oh, kalau I eat an apple, bagaimana kalau kita mengubah ke bentuk pasif? Nah, kita akan belajar itu juga. Nah, karena ketika nanti kita sudah masuk ke ranah teks ya, ranah teks, ranah bacaan, atau mungkin kita mempelajari sesuatu yang sudah lebih kompleks lagi dalam bahasa Inggris ya, itu biasanya tidak hanya kalimat aktif saja, tetapi juga kalimat pasif. Nah, nanti prinsipnya pun juga sama ya, dalam kalau kalimat pasif itu kita juga akan membentuk apa ya, bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Nah, jadi ya tetap sama, cuman ini akan lebih banyak rumus gitu ya, seperti yang kemarin. Nah, terus setelah itu kita akan review tenses, habis itu kita akan ke setelah UTS ya, kita akan membahas sesuatu yang lebih kompleks, yaitu tentang teks, passage, bacaan. Kita akan lebih banyak ke bacaan gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak untuk reading, mungkin bisa writing juga, atau mungkin listening. Jadi kita akan banyak menganalisis tentang teks ya. Teks-teks apa sih yang ada di sekitar kita saja. Misal bagaimana kalau bentuk-bentuk teks diskusi, misal ada satu masalah pro kontra seperti apa gitu ya. Nah, terus teks-teks persuasif, bagaimana teks itu yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca misal, atau teks news item, teks-teks yang berkaitan dengan berita, misal
teks berita dalam bahasa Inggris seperti apa. Nah, kita juga akan bahas di situ. Terus tentunya gitu ya, di dalam teks-teks ini pasti tidak hanya ada kalimat aktif saja, tetapi juga kalimat pasif. Nanti kalau kita sudah ketemu teks ya, bacaan yang panjang katakanlah ya, itu biasanya kalimat itu tidak melulu cuma aktif, tetapi juga bisa pasif gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang how to make active and how to make passive voice ya, atau kalimat pasif. Nah, terus teks apa lagi yang kita bahas? Teks procedure. Bagaimana kalau kita menganalisis ya teks-teks yang berkaitan dengan penggunaan cara. Misal cara menggunakan apa? Kita akan pelajari teks review. Teks review itu ya tentang teks yang berkaitan dengan review barang, misalnya review barang, review produk. Nah, kita akan belajar untuk bagaimana mereview teks tersebut. Nah, nanti setelah teks selesai ya, baik nanti kita belajar bagaimana writing yang menulis, misal membaca, listening misal. Nah, setelah itu kita beralih ke dua materi terakhir, yaitu job vacancy and application letter. Nah, jadi setelah teks-teks itu kita akan belajar bagaimana mencari lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin ini juga akan berguna ya. Barangkali mungkin kalian saat ini sudah bekerja gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa juga nanti kalian mencari lowongan pekerjaan yang dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar bagaimana mencari lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Kita analisis bahasa dalam sebuah lowongan kerja dalam bahasa Inggris ya. Yang tentunya nanti lowongan pekerjaan ini saya akan kaitkan dengan jurusan kalian. Misal kalau kalian adalah anak-anak akuntansi, anak-anak perpajakan ibarat kata. Nah, nanti teks akan atau mungkin lowongan pekerjaan kita akan sesuaikan dengan bidang itu ya, bidang misal staff accounting, ada lowongan kerja staff accounting, atau di bidang pajak misal, atau di bidang apa ya, staf keuangan atau apapun yang berkaitan dengan itu ya, kita akan analisis untuk bahasa-bahasa iklannya. Nah, setelah itu jelas kita akan belajar tentang application letter atau surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita juga akan belajar bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris yang tentunya dikaitkan dengan lowongan pekerjaan yang kita cari gitu ya. Nah, jadi kayak kita ibarat kata kayak pura-pura melamar pekerjaan gitu ya. Ada satu loker, terus kita akan menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan pekerjaan yang kita sudah cari sendiri. Nah, kita juga akan belajar how to make CV, bagaimana membuat CV dalam bahasa Inggris. Memang sebenarnya antara surat lamaran dan CV itu sebenarnya memang tidak jauh-jauh ya. Jadi seperti kayak surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia ataupun CV dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar itu. Nah, mungkin sekilas kalau waktu kita nyampe gitu ya, kita akan belajar bagaimana untuk meng-create CV yang menarik. Jadi CV tidak hanya cuma diketik model hitam putih selesai gitu ya, tapi kita akan coba untuk mendesain ya, CV yang menarik, mungkin memakai aplikasi PowerPoint, Word itu juga bisa. Jadi kita akan buat lebih berwarna sedikit ya biar menarik. Terus mungkin juga pakai aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nanti bagaimana kalau kita membuat CV online otomatis. Nah, jadi kita akan mungkin sekilas selingan untuk yang terakhir, kita akan belajar untuk membuat dan mendesain CV agar menarik. Nah, selanjutnya adalah UAS. Nah, jadi itu yang akan kita bahas. Jadi untuk materi UTS ya, materi UTS kita akan lebih banyak ke tenses dulu. Terus setelah UTS ya, ke UAS kita akan lebih banyak untuk ke teks ya. Untuk ke teks, baik teks pendek ataupun teks panjang. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, untuk tata tertib perkuliahan nanti bisa dibaca di kontrak belajar, jadi memang tidak jauh-jauh seperti semester kemarin ya, tidak jauh dari semester kemarin. Mungkin ada kalanya kita akan online, ada kalanya kita akan offline ya. Jadi saya
tergantung materinya ya. Cuman kalau untuk tenses sebenarnya sekali pertemuan kita bisa langsung 2 tenses ya. Nah, jadi kita akan fleksibel untuk materi kuliahnya. Nah, terus kita akan sekilas bahas di sini. Jadi kalau mungkin ya, sebenarnya kita review saja ya untuk tenses ya, karena kan kemarin kita udah bahas ya. Nah, jadi gini, nah kalau di simple present tense ya, simple present tense itu kan lebih apa ya, tenses yang digunakan untuk keseharian ya, untuk keseharian, untuk daily activity, untuk apa yang sering kita kerjakan dalam keseharian. Nah, terus biasanya ciri-ciri utama dalam simple present tense itu adalah penggunaan kata kerja. Nah, jadi apapun tensesnya sebenarnya, verb itu akan selalu ngikutin si subjek. Verb sama subjek dia akan selalu connect ya. Jadi kalau misal ya, kalau di dalam present tense itu kan kalau I, we, they dia tidak pakai SES ya, tetapi kalau she, he, dia pakai SES. Nah, jadi prinsipnya kan kayak gitu ya kalau untuk simple present tense. Nah, kita langsung eksekusi ke rumus saja. Jadi gini. Nah, review sedikit apa yang pernah kita diskusikan kemarin. Nah, jadi gini, kalimat yang bisa dipasifkan adalah kalimat yang memiliki objek. Ya, misal, I eat an apple. Saya makan sebuah apel. Nah, kalau kita mau mempasifkan, kan berarti nanti apel dimakan oleh saya. Ya, I study English. Aku belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Nah, kan nanti jadinya seperti itu ya, yang awalnya dia adalah SPO, subjek, predikat, objek, tetapi ketika kita membuat kalimat pasif, kan nanti jadi objek jadi subjek, subjek akan jadi objek ya. Jadi kalimat yang bisa dipasifkan itu biasanya kalimat yang dia memenuhi unsur SPO, subjek, predikat, objek. Jadi ada objeknya, biar bisa dibalik. Nah, kita akan ke aktif dulu. Jadi kalau kita mau ke pasif, setidaknya kan kita harus bisa bagaimana kita membentuk kalimat aktifnya dulu ya. Nah, jadi kita butuh yang namanya kata bantu. Nah, jadi kalau untuk membentuk kalimat positif, polanya sih sebenarnya tinggal sama, subjek plus verb 1. Ya, kata kerja harus mengikuti si subjek. Kalau kata kerjanya dia I, you, we, they, berarti kan dia tanpa SES. Tetapi kalau dia subjeknya adalah she, he, it, maka kata kerjanya dia butuh S atau ES ya di ending kata kerjanya. Oke. Nah, terus bagaimana untuk membentuk negatif? Nah, jadi prinsipnya tidak bisa misal saya makan apel, saya tidak makan apel, dikasih kata tidak selesai. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kan nggak bisa. I eat apple. I not eat apple, nggak jalan. Nah, maka kita butuh yang namanya kata bantu. Nah, kata bantu di dalam simple present tense itu adalah do dan does. Oh, kalau I, you, we, they pakainya adalah do. Kalau does berarti she, he, it. Nah, berarti do atau does ngikutin si subjek. Apakah dia adalah they, we, are, you, atau dia adalah she, he, it. Nah, ya nanti untuk negatif tinggal subjek do or does plus not plus verb 1. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya, do atau does di depan plus subjek plus verb 1. Nah, misal I play piano, misal saya bermain piano. Nah, negatifnya gimana mungkin? Oh, I di sini subjek. Oh, kita butuh yang namanya kata bantu, do atau does. Oh, karena I maka kata bantunya adalah do. I do plus not plus play piano. Nah, interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik antara do plus subjek. Berarti do I play piano? Nah, terus misal Rina plays piano. Rina bermain piano. Nah, negatifnya Rina. Oh, karena Rina sebagai she, maka dia butuh kata bantu yaitu adalah does. Maka Rina does not play piano.
Ya, kenapa Rina pakai das? Karena Rina sebagai she, kata bantu yang digunakan adalah does. Tinggal ngikutin formula, Rina does not play piano. Interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik saja antara do or does plus subject plus verb 1. Does Rina play piano? Jadi setidaknya ketika nanti kita pasif, pola aktifnya kita udah paham ya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat kalimat pasif gitu ya? Kalau kita pengen membuat kalimat pasif, nah ada rumus lagi. Nah, jadi gini. Sesuatu yang dipasifkan adalah kalimat yang ada objeknya. Kayak misal tadi, Rina bermain piano misalnya. Nah, piano dimainkan oleh Rina. Nah, oke, berarti yang awalnya dia subjek jadi objek, yang awalnya dia objek jadi subjek. Nah, satu catatan penting kalau kita ingin mempasifkan adalah pergantian antara subjek dan objek pronounnya. Jadi misal yang awalnya saya membeli buku dibeli oleh saya. Meskipun sama-sama saya, tetapi kan kedudukannya beda. Yang awalnya saya membeli buku saya sebagai subjek, ya, tetapi ketika dipasifkan buku dibeli oleh saya. Yang awalnya saya subjek, maka ketika dipasifkan saya kan jadi objek. Nah, ada sedikit penggantian ya antara kata gantinya. Jadi yang awalnya subjeknya adalah I, maka nanti di pasif dia akan berubah jadi me. You dia tetap you, we dia jadi us ya. They dia jadi them, she dia jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, ada penggantian subjek ya. Jadi pelaku yang fungsinya sebagai subjek kalimat nanti dia akan berubah jadi objek kan kalau di pasif. Nah, terus dalam membentuk pasif present tense ya, kita juga butuh yang namanya to be. To be-nya sama, berarti to be present. Oh, kalau I menggunakan am, you, we, they menggunakan are, she, he, it menggunakan is. Nah, untuk membentuk kalimat positif ya, kita tinggal subject plus to be. To be harus sesuai dengan subjek ya, berarti subjek plus to be plus verb 3. Nah, jadi verb 3 di sini tuh berfungsi untuk membentuk kalimat pasif gitu ya. Verb 3 itu untuk membentuk kalimat pasif. Misal kita pengen menyebutkan be gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan verb 3. Jadi kalau verb 1 itu digunakan untuk present tense kan, verb 2 itu past tense, verb 3 itu tenses yang ada perfect-nya, dan verb 3 digunakan untuk membentuk kalimat pasif untuk semua tenses. Nah, untuk positifnya kita tinggal subject to be plus verb 3 plus by. By itu maksudnya by orang. Ya. Negatifnya polanya sama, tinggal tambah not, subject to be plus not plus verb 3 plus by. Nah, interrogatifnya tinggal to be plus subject plus verb 3 plus by. Nah, misal contohnya ini. He opens the door. Jadi kan aktif kan? Dia membuka pintu. Oke, ini kan aktif kalimatnya. Bagaimana kalau saya pengen merubah pintu dibuka oleh dia laki-laki? Nah, jadi yang awalnya di sini adalah subjek, nanti kan jadi objek. Yang awalnya dia objek, maka dia akan jadi subjek kan. Berarti ada pergantian antara subjek dan objek di balik posisinya. Nah, maka dari itu nanti kan kita tulis dia membuka pintu, maka pintu dibuka oleh dia laki-laki, maka the door diturunkan. Oke, pintu gitu kan. Nah, dibuka berarti kita butuh dibuka. Oke, di sini setelah subjek kita butuh to be. Oh, the door itu subjek, tetapi kan dia tunggal, maka kita membutuhkan yaitu is. Nah, kalau pintunya banyak, berarti di sini the doors are. Ya, jadi subjek dan verb dia harus selalu connect. Nah, oh karena pintunya satu, berarti dia kata bantu kata to be-nya adalah is kan. Berarti the door is, terus kita butuh verb 3 dari kata opens. Oh, opens itu adalah dari kata open. Verb 3-nya apa ya? Oh, ternyata dia adalah regular verb. Jadi di ending ed. Maka jadi opened pakai ed.
Terus by siapa? Yang awalnya he dia adalah subjek di sini. Maka ketika kita ingin mempasifkan, dia akan berubah jadi him. Maka the door is opened by him. Nah, untuk negatifnya, tinggal ngikutin aja. Kalau kita udah bisa positifnya, negatif, interrogatif, dia akan ngikutin ya. Misal untuk negatifnya, the door is not opened by him. Tinggal tambah not aja. Interrogatifnya gimana? Ya tinggal polanya dibalik. Is the door opened by him? Nah, apakah pintu dibuka oleh dia laki-laki? Or next, I bring the books. Aku membawa buku-buku misalnya. Nah, nanti kan berarti buku-buku dibawa oleh saya. Oke, maka nanti pasifnya adalah the books diturunkan. Oh, karena the books itu subjeknya jamak, banyak kan? Berarti kata to be-nya adalah a. Kalau the book saja, maka dia tinggal diganti is ya. Jadi verb subjek harus selalu nyambung ya. Kalau dia tunggal ya tunggal, dia pakai is. Kalau dia jamak dia pakai a. Terus the books are. Terus verb 3 dari kata bring misal. Oh, bring itu adalah irregular verb, maka dia menggunakan verb 3 yaitu berarti brought. By siapa misal? Oh, by me. Kenapa by me? Karena di sini I berubah jadi me. Maka the books are brought by me. Buku-buku dibawa olehku. Nah, negatifnya gimana? Buku-buku tidak dibawa olehku. Ya. Maka tinggal tambah not. Apakah buku-buku dibawa olehku? Nah, maka tinggal polanya dibalik ya antara to be dan subjek. Jadi polanya akan seperti itu terus. Nah, kita akan langsung eksekusi. Jadi yang penting formulasi, ngapalin rumus ya. Nah, kita akan langsung eksekusi. Bisa. We play a game. Kita memainkan sebuah game. Nah, ini aktifnya dulu ya. Oke, berarti negatifnya berarti we. Oh, karena kita butuh kata bantu yaitu do atau does. Oh, karena we menggunakan do maka do ya. Terus plus not. Oke. Terus pasifnya, interrogatifnya ya berarti tinggal do we play a game. Nah, oke untuk kalimat aktif ya. Nah, jadi kita pakai kata bantu do atau does. Nah, bagaimana membentuk pasif? Nah, berarti kan dari sini kan kita bermain sebuah game gitu ya. Maka nanti kan jadinya sebuah game dimainkan oleh kita. Nah, berarti a game di depan. A game. Oke, gamenya tinggal tunggal atau jamak. Oh, karena gamenya adalah tunggal, pakainya a juga gitu ya. Berarti is. Verb 3 kata, terus kita butuh verb 3, verb 3 dari kata play, yaitu berarti played. By siapa? We tadi jadi apa? Jadi us. Interrogatifnya tinggal ngikutin. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti ada soal, saya cuma kasih satu kalimat saja. Nanti kalian mengisi aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, negatif, dan interrogatif. Nah, jadi nanti soal satu jawabannya bisa jadi 5 ya. Jadi satu soal bisa 5. Nanti kalau 5 soal maka nanti jadi 25 kalimat. Nah, kita akan contoh lagi.
Misal, mereka membeli banyak buku. Nah, oke. Jadi nanti soalnya saya cuma kasih kayak gini aja. Ya. Untuk UTS-nya apakah online atau offline kita nunggu sikon dulu ya. Tapi kalau harapan saya kalau bisa kita tatap muka gitu ya. Jadi setidaknya kita apa ya? Mungkin akan lebih apa ya? Lebih seru sebenarnya kalau saya sih kalau ujian tatap muka tuh bisa lebih seru gitu ya. Nah, misal saya cuma kasih aktif positif kayak gini, nanti kalian tinggal merubah ini aktif negatif interrogatif pasif positif negatif interrogatif. Nah jadi satu soal nanti enak jawabannya 5 gitu ya. Jadi kalau saya kasih 5 soal ya berarti 25 kalimat gitu ya. Kalau saya kasih 10 soal nanti jadi 50 kalimat. Nah jadi sudah saya kasih kayak gini aja, nanti tinggal dirubah. Oke, kita akan coba rubah. Untuk negatifnya turunkan D. Oke, D itu karena dia adalah IUD ya. Kata bantunya adalah do. Oke, berarti do not buy many books. Interrogatifnya tinggal dibalik. Do they buy many books? Jangan lupa tanda tanya. Nah, bagaimana membentuk pasif? Mereka beli banyak buku. Maka banyak buku dibeli oleh mereka kan? Berarti many books. Oh, karena bukunya banyak, ya berarti tinggal A. Terus verb 3 apa dari kata buy? Kita kan butuh verb 3 nih di pasif. Nah, oke, dia adalah bought. By siapa? They, dia jadi them. Oke. Misal ya. Misal kalau kalimatnya itu adalah ada yang namanya kata keterangan tempat ya. Misal mereka beli banyak buku in the bookstore misal. Misal ya, kalau misal kalimatnya itu dia modelnya lengkap kayak gini, mereka beli banyak buku di toko buku. Nah ya udah, nanti ketika kita pengen merubah negatifnya ya udah dia tetap di sini kan, dia tetap di belakang gitu kan. Nah, terus misal untuk pasifnya gimana? Nah, untuk pasif prinsipnya tetap SPO ya. Jadi nggak bisa di toko buku banyak buku dibeli olehnya enggak. Jadi keterangan waktu dan tempat dia akan tetap di belakang, nggak usah acara di balik-balik gitu ya. Jadi dia akan tetap di belakang. Negatifnya ngikutin aja ya. Many books are not bought by them in the bookstore. ITS itu aja lah biar cepet. In the ITB gitu ya. In the bookstore ya. Maksudnya gitu. Nah, jadi keterangan waktu tempat dia akan selalu diletakkan di belakang. Meskipun pasif itu modelnya dibalik, yang dibalik itu hanya subjek dan objek. Keterangan waktu tempat ya biarkan dia memang duduk manis di belakang. Nah, jadi konsep persoalannya nanti akan seperti ini. Jadi kayak kemarin kita UAS bahasa Inggris 1 kayak gini ya. Nah, jadi UTS bahasa Inggris 2 kita akan seperti ini. Nah, jadi ini melakukannya harus lebih banyak latihan ya. Nah, terus bagaimana kalau ini nih. Tensesnya ada modalnya gitu ya. Nah, jadi gini, modal itu kan kemarin itu adalah can, could, should, shall, will gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada modalnya? Kalau kemarin kan kalau di aktif ya, aktif itu kan kita nggak butuh yang namanya kata bantu do atau das kan, tapi kan kita langsung eksekusi subjek modal verb 1. Subjek modal not plus verb 1 kan. Interrogatifnya tinggal modal plus subjek plus verb 1. Nah, prinsipnya kan kemarin kayak gitu ya. Nah, untuk positifnya kita ya udah langsung aja misal I can use the phone. Aku bisa pakai ponsel itu. Aku tidak bisa pakai ponsel itu misal. Nah, berarti ya tinggal I cannot use the phone. Tinggal tambah not aja.
Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Can I use the phone? Apakah aku bisa gunakan ponsel itu? Nah, atau she should eat chocolate. Dia seharusnya makan coklat. Nah, negatifnya ya udah tinggal tambah not aja. She should not eat chocolate misalnya. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara should dan she. Should she eat chocolate gitu ya. Jadi kita nggak membutuhkan yang namanya kata bantu kayak yang tadi present tense kita pakai do atau does ya. Jadi ketika tensesnya itu ada modal, maka kita langsung subjek modal verb 1. Subjek modal not verb 1. Interrogatifnya ya tinggal modalnya dibalik ya dengan si subjek. Nah, terus yang terakhir ya, di last materi, habis ini kita coba 1-2 soal kita finish. Nah, prinsipnya sama ya. Penggantian subjek ke objek, objek ke subjek sama ya. Jadi I tetap jadi me. Nah, jadi untuk semua tenses ini akan semua berlaku ya. Jadi I nanti jadi me, you dia tetap you, we jadi us, they dia jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, jadi sama ini ya. Cuman yang membedakan adalah di rumus ya. Nah, rumusnya untuk membentuk pasif ya, kita tinggal subjek modal plus be. Be di sini bukan to be ya, memang tulisannya be gitu ya. Jadi bukan be itu isinya to be SMA enggak, tetapi memang tulisannya adalah be. Plus verb 3 plus by siapa. Nah, untuk negatifnya tinggal subjek modal plus not plus be plus verb 3. Nah, interrogatifnya tinggal modal plus subjek plus be plus verb 3. Nah, kita langsung eksekusi soal saja. Nah, misal, I can write a poem. Aku bisa nulis sebuah puisi. Aku bisa nulis sebuah puisi. Puisi bisa ditulis olehku, misalnya. Nah, maka ini kan juga sama, yang awalnya dia objek jadi subjek, yang awalnya subjek kan jadi objek. Aku bisa nulis puisi. Puisi bisa ditulis olehku, oleh saya. Nah, untuk positifnya berarti kan a poem itu ke depan. Ya, a poem. Setelah subjek modal ya, setelah di sini ada subjek, kita butuh yang namanya modal. Oh, modalnya can. Setelah can be. Ya, a poem can be, terus write. Write itu verb 1, verb 3-nya apa ya? Write, wrote, written. Oke, berarti a poem can be written by me. I jadi me. Negatifnya ya tinggal ditambah not saja. A poem cannot be written by me. Interrogatifnya tinggal di balik saja ya. Can a poem be written by me? Terus misal, we should eat rice in the morning misal. Nah, kita seharusnya makan nasi di pagi hari. Nah, untuk membentuk positifnya, mungkin ini untuk keterangan waktu ya, bukannya kita buang, tetapi ya nanti dia akan ikut di belakang terus ya. Jadi kita ubah subjek objeknya. Kita seharusnya makan nasi. Nah, maka dari itu nasi di depannya rice. Terus plus modalnya should plus be plus verb 3 dari kata eat, at, eaten. Oke, verb 3 berarti eaten. By siapa? Oh, karena we nanti jadi us. Rice should not be eaten by us. Nasi itu seharusnya nggak dimakan oleh kita misal. Interrogatifnya ya udah tinggal dibalik. Should rice be eaten by us? Jadi tinggal seperti itu saja.
Misal, we can borrow the books in the library. Kita bisa minjam buku-buku di perpus ya. Negatifnya ya udah tinggal, kan ini bisa kayak gini ya. Nah, interrogatifnya tinggal can we borrow the books in the library. Nah, tinggal kayak gini aja. Nah, bagaimana membentuk pasif? Kita bisa minjam buku-buku di perpus misal. Berarti kan buku-buku bisa kita pinjam gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu. Buku-buku bisa dipinjam oleh kita. Nah, misal kayak gitu. Berarti the books di depan. The books. Nah, oke, di sini kan kita juga perhatikan, oh di sini ada model, berarti the books can be borrowed by siapa? By us. Nah, keterangan waktu dia akan selalu diletakkan di belakangnya. Jadi kayak gitu. Jadi setidaknya kita harus tahu apa ya. Kalau kita udah bisa positif, nah biasanya negatif, interrogatif akan gampang ya. Cuman hati-hati di passive voice ya. Nah, kemarin kita hanya aktif saja di passive voice, perhatikan ya. Untuk rumus itu mungkin cukup berbeda. Terus penggunaan verb juga berbeda. Kita akan memakai verb 3, maka dari itu ya penggunaan verb 1, 2, 3 itu setidaknya minim harus hafal ya. Jadi biar kita gampang ya nanti kalau untuk membentuk verb 3. Tapi insya Allah untuk soal, untuk apapun saya akan carikan verb yang gampang. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih banyak ke rumus gitu ya, rumus. Nah, jadi kalau sebenarnya enak kalau ujiannya adalah apa ya, tatap muka gitu ya, kalian ngerjain di kelas pakai kertas tuh biasanya kalau ngerjain kayak gini tuh biasanya akan capek. Biasanya mistira tuh pasti soalnya banyak terkenal gitu ya. Jadi biasanya kalau ujiannya tertulis pasti akan capek banget. Soal saya paling cuma 10 doang. Tapi kalau model kayak gini jadi 50 kalimat kan. Nah, jadi soal saya nggak ada selembar, separuh lembar aja, tetapi jawabannya itu mungkin bisa satu HPS bolak-balik kayak gitu. Tergantung kalimat saya pengen panjang atau cuma pengen pendek ya. Jadi seperti itu. Jadi itu saja yang bisa kita bahas ya. Next kita masih ada past tense. Terus masih ada present, past, sama future. Kita masih ada 4 tenses lagi. Nah, jadi fungsinya kita belajar ini buat apa? Karena kalau misal nanti kita pengen mempelajari teks ya, barangkali kalian ada yang suka dengar radio dalam bahasa Inggris, mungkin suka nonton film dari bahasa Inggris, suka dengerin lagu bahasa Inggris, atau suka dengerin berita bahasa Inggris. Nah, kalimat pasif itu akan sering digunakan. Gitu ya. Jadi mungkin ini kok ada to be, ada verb 3, itu otomatis pasif. Ya. Menggunakan ter gitu ya, itu atau judul-judul berita lah, itu biasanya cenderung pakai pasif ya. Mungkin kalau kalian sering searching terus menemukan to be verb 3 itu adalah pasti pasif. Nah, kita akan analisis di teks ya, karena di dalam teks itu tidak hanya selalu kalimat aktif, tetapi juga banyak kalimat pasif. Nah, kita bisa analisis jenis teks gitu ya, sesuai dengan tensesnya. Oh, tenses digunakan apa? Kalau dalam teks berita misal, oh ternyata dalam teks berita itu tenses digunakan present tense. Oh, ternyata campuran dari past tense. Oh, ternyata ada future-nya juga. Oh, ternyata kalimatnya tidak hanya selalu kalimat aktif, tetapi juga ada kalimat pasifnya. Oke, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Untuk kuliah minggu depan, kita diskusikan di pagi atau siangnya ya. Jadi saya nggak bisa janji coba. Kalau minggu depan itu kita tatap muka, saya nggak mau janji ya. Jadi next kita akan bahas di grup gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa yang belum join GC silakan untuk join GC gitu ya. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.